Ini ialah contoh orang yang tone deaf. Dalam dunia yang sedang terbakar dengan krisis kemanusiaan, dia tengok abu penderitaan tu sebagai peluang untuk dapat harga murah, especially duit. Tragedi yang melanda Indonesia hari ini ialah darah, ialah air mata, ialah teriakan rakyat yang sesak cari duit, lapar, hilang nyawa orang yang mereka sayang. Tapi si bodoh ni, dia pilih untuk tutup mata terhadap realiti dan best time to buy. Rakyat, lantas kami rakyat Indonesia harus berlindung kepada siapa? Memang manusia tak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi di saat rakyat Indonesia kesusahan bercucuran air mata tengah kelaparan, tak macam itu juga caranya anjir. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum video ini saya mulai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang tengah membantu rakyat kami yang tengah kesusahan dan yang tengah kelaparan, dan membuat negara-negara lain juga ikut membantu lewat mengalihkan location GrabFood ke Indonesia. Saya sangatlah respect kepada kebaikan rakyat Malaysia. Akan tetapi di sini ada salah satu influencer Malaysia yang tengah sombong. Dia kata rusuhan kat Indonesia buatkan rupiah jatuh teruk. 1 juta rupiah tinggal RM256 aja. Best time to buy. Wah, ini kesombongan influencer Malaysia ini membuat rakyat Malaysia geram. Dan ada juga salah satu influencer Malaysia ataupun salah TikToker ya yang menyekolahkan orang-orang yang sombong, yang tak beradab. Kita akui memang di dunia ini tak ada manusia yang sempurna. Tapi di saat negara kita ataupun negara jiran korang kesusahan, jangan dimanfaatkan macam ini. Ini ialah contoh orang yang tone deaf. Dalam dunia yang sedang terbakar dengan krisis kemanusiaan, dia tengok abu penderitaan tu sebagai peluang untuk dapat harga murah, especially duit. Tragedi yang melanda Indonesia hari ini ialah darah, ialah air mata, ialah teriakan rakyat yang sesak cari duit, lapar, hilang nyawa orang yang mereka sayang. Tapi si bodoh ni, dia pilih untuk tutup mata terhadap realiti dan best time to buy. Sikap macam ni adalah wajah sebenar ketandusan empati dalam masyarakat kita. Ini cepat betul congak keuntungan sendiri dan ringan betul melupakan yang nilai mata wang jatuh tu datang dengan harga yang terpaksa ditanggung oleh orang lain. Dalam kes ni orang Indonesia. Apa makna kau melancur murah kalau dibayar dengan penderitaan sebuah bangsa? Apa harga segelas kopi tu kalau dibandingkan dengan tubuh-tubuh yang bergelimpangan dekat jalan? Aku yakin kau ni pelajar tinggi dan aku nak petik kata-kata Tan Malaka. Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemahuan serta memperhalus perasaan. Tapi bila tragedi sebuah negara bangsa kau ambil kesempatan buat hantaran bodoh macam ni, kau sebenarnya sedang meruntuhkan asas seorang manusia, iaitu ihsan. Tanpa ihsan, apa yang tinggal hanyalah angka dan ego yang membusuk dalam jiwa kau. Hari ni Indonesia diuji, esok mungkin Malaysia. Kalau kau tak belajar untuk berdiri dengan jiran saat mereka tengah jatuh, saat mereka tengah berguling atas jalan, jangan harap orang lain akan hulur tangan bila kita ditimpa musibah nanti. Jadi, sebelum kau ha di atas mata wang murah dorang tu, cuba fikir, adakah nilai RM256 untuk duit rupiah mereka tu lebih besar daripada nilai maruah dan kemanusiaan yang mana mungkin kau tak ada? Macam itulah geng, sifat asli orang Malaysia ya. Memang kita akui di dunia ini nggak ada manusia yang sempurna. Tapi di Malaysia itu lebih mengutamakan kemanusiaan. Dan apabila ada salah satu influencer Malaysia yang tengah sombong, ini kalau di Indonesia banyak ya, para artis-artis itu selalu menunjukkan harta-harta, tak memikirkan jirannya, tak memikirkan orang-orang yang miskin. Tapi kalau di Malaysia ada satu aja orang yang melakukan hal seperti itu, kena son, langsung disekolahkan.
buat apa, punya uang tinggi, punya uang banyak, sekolah tinggi-tinggi, tapi tak tahu macam mana cara mengelola uang itu yang betul. Macam mana hati korang ketika ada jiran yang tengah kelaparan seperti yang ada di Indonesia. Ini membuat rakyat Malaysia itu geram, geng. Dan memang setahu saya ya, orang Malaysia itu sangatlah peduli dengan sama-sama umat manusia di dunia ini. Bukan hanya Indonesia saja, dan kebaikan orang Malaysia itu tak tengok itu bangsa apa, dari negara mana, agamanya apa, dia tak tengok. Karena apa? Dia mempunyai hati yang tulus. Kalau bahasa Arab itu mempunyai Rahman dan juga Rahim, mempunyai belas kasihan. Jadi apabila ada influencer yang memanfaatkan di atas penderitaan jiran, mestilah geram. Tengok macam mana tangisan-tangisan rakyat kita di Indonesia yang telah ditindas oleh bangsa sendiri, dan ketika dikasih bantuan kepada rakyat Malaysia, apa reaksi korang? Tengok video ini, buka mata korang. Rakyat, lantas kami rakyat Indonesia harus berlindung kepada siapa? Hai, korang dah tengok kan? Dah tengok yang tadi tu, video yang tadi tu. Seperti warga Indonesia, abang ojek tu dia cakap di mana dia akan berlindung. Okay, so far saya sebagai rakyat Malaysia, walaupun saya tahu Malaysia sekarang ada masalah juga pasal arwah adik Zara yang masih tak ada keadilan lagi, tapi saya boleh offer lah sebagai satu manusia untuk offer, untuk bagi kamu lebih semangat. Kalau kamu kata kamu tak ada tempat untuk berlindung, Malaysia boleh bagi kamu untuk berlindung, kerana kami beri perlindungan itu atas peri kemanusiaan kami, bukan atas dasar kamu berasal dari mana, kamu negara mana, kamu siapa. Tidak. Tapi kami bukan Malaysia, mungkin satu dunia akan beri perlindungan kepada Indonesia, warga Indonesia. Yes, pada warga Indonesia. Dan kami bukan rakyat Malaysia je, sebab saya wakil kepada rakyat Malaysia. Maaflah ya ibu, bapa, mas-mas yang kat sana ataupun orang Malaysia sendiri, mungkin nampak saya ni macam adik ni over lah, kau ni negara orang kau sibuk. Tak, saya bukan sibuk, tapi saya sedih di atas dasar kemanusiaan. Faham tak? Kalau boleh saya tak nak lagi berlaku macam arwah adik Zara tu. Faham kan? Sebab sampai sekarang ni saya kalau boleh tak nak lagi berlaku macam adik Zulfarhan tu. Faham tak? Sebab kat mana sifat nilai kemanusiaan tu, orang yang membuli tu. Lepas tu now sekarang berlaku pula dengan Indonesia yang macam ni kan. Diorang diibaratkan macam sudah jatuh ditimpa tangga. Jadi kita membantu ni atas keikhlasan. Kami membantu, dan pun negara-negara mana pun membantu, kami membantu ni atas dasar perikemanusiaan. Kalau kami orang Islam, kami membantu untuk sesama Islam. Tak perlu ucap apa-apa, tapi ingatlah jasa baik kami, itu sahaja. Thank you. Antara sifat Nabi SAW ni adalah apa? Nabi sentiasa bersama dengan orang susah. Nabi sentiasa santuni orang susah, ibu-ibu tunggal, orang miskin, dahul hajah. Nabi memenuhi keperluan mereka. Ini yang sangat penting. Dan inilah yang pemimpin-pemimpin dalam dunia Islam kena take note. Dia kena selalu dampingi orang susah. Bila tak buat begini, orang akan marah. Tengok sekarang ni di Indonesia, saudara-saudara kita yang duduk di sana, antara benda yang kita tengok menakutkan, berlaku demo yang besar-besaran lah. Sian tengok, takut. Antaranya sebab diorang tekanan kerana keadaan hidup yang memuncak, susahnya kehidupan mereka. Jadi kita tengok itu demo tu luar biasa lah. Bimbangnya takut terjadi macam tahun 1998, yang mana teruk sangat lah. Jadi ini semua berpunca daripada tekanan ni lah, daripada wakil rakyat mereka sendiri. Memang mereka buat hal lah kan. Jadi benda-benda ni kita risau juga. Jadi kita doalah supaya
kawan-kawan kita yang berada di sana dilindungi, ya. Jadi kita doakan supaya tidak teruklah. Saya pun pernah belajar di sana, kita tahulah situasi di sana. Dia di sana demo ni boleh kata benda biasa, demonstrasi ni benda biasa. Hampir setiap hari kita boleh tengok ada demo di universiti dan sebagainya. Jadi yang kali ni demo ni sangat luar biasa. Banyaklah barang-barang terbakar dan sebagainya. Kita kesian tengok, Jadi kita pun faham keadaan mereka-mereka itu. Jadi kita pun sebagai duduk yang satu rumpun, kita duduk berjiran. Jadi kita doakan baik-baiklah supaya benda ni tak melarat-melarat. Dan kita bimbang juga jangan adalah sampai tahap anasir luar yang cuba masuk campur tangan. Bimbang kalau ada yang luar campur tangan, boleh jadi juga macam negara di Arab sana, jadi lagi susah lah. Kita harap ni boleh selesaikan dalam negara mereka sendirilah, dalam kalangan rakyat mereka, dengan pemimpin mereka, dan mudah-mudahan dengan kebijaksanaan mereka selesai dengan baiklah, tidak berlaku teruk lagi di sana. Pada warga Malaysia, terima kasih banyak-banyak atas solidaritinya, yang mana telah pun banyak membantu untuk order makanan ataupun minuman yang akan dihantarkan ke e-hailing motor yang dekat Indonesia. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin selama ini antara Indonesia dan Malaysia selalu bergaduh, kan? Tapi kalau tentang kemanusiaan, pasti jadi orang pertama yang ada di depan untuk membantu. Solidaritinya kuat. Apapun juga, terima kasih banyak saya ucapkan pada warga negara Malaysia. Alhamdulillah, saya tinggal di Malaysia dengan aman, nyaman. Mari kita sama-sama doakan semoga Indonesia segera pulih, membaik. Ya. Sedih beberapa hari ini lihat postingan nggak tahu lagi raja ke macam mana. Apapun itu, thank you so much. Terima kasih Malaysia. Happy Independence Day. Semoga kita tetap menjadi saudara serumpun yang saling tolong menolong. Nanti kalau udah pulih kita gaduh lagi ya. Jangan Naklubkan batin dan rendang. Terima kasih. Aku mau makasih banyak untuk warga negara Malaysia. Aku nggak nyangka kalian rela ganti lokasi Grab kalian ke Indonesia cuman buat order makanan lalu dibagi-bagikan ke seluruh driver kami di Indonesia yang sedang melakukan aksi demonstrasi. Hal itu benar-benar bermakna buat kami sebagai warga Indonesia. Kalian nggak biarin Indonesia berjuang sendiri, kalian benar-benar nunjukin sikap tolong-menolong dan kalian benar-benar nunjukin bahwa jiwa toleransi kalian tuh luar biasa besar. Gak cuma jiwa toleransi, tapi jiwa berbagi kalian tuh benar-benar besar. Itu benar-benar bikin aku terharu sebagai warga Indonesia. Dengan video ini, aku benar-benar mau ngucapin terima kasih banyak buat negara Malaysia. Kebaikan ini sederhana, tapi luar biasa efeknya buat kami yang ada di Indonesia. Dan yang paling penting, makasih banyak kalian udah benar-benar suportif untuk negara Indonesia. Semoga hubungan negara Indonesia dan negara Malaysia selalu dekat kayak saudara. Dengan video ini, aku benar-benar ngucapin terima kasih banyak untuk semua negara yang udah ngebantu negara aku. Halo teman-teman, hari ini gue dapat orderan GoFood, tapi gue dapat catatan seperti ini nih.
karena ini amanah, ya udah kita bagikan langsung ke teman seperjuangan. Dadah. Oke teman-teman, lanjut kita kasih amanah ini sama teman-teman seperjuangan. Let's go. Ah, ada titipan dari orang baik buat bapak apa di jalanan. Makasih banyak ya. Ya, makasih. Yes. Bang, ada makan siang bang. Maaf ya. Makasih. Bang. Oh iya. Makasih. Makasih ya. Bang. Bang. Oke, bagi-bagi makanannya udah selesai. Waktunya kita ngebit lagi. Terima kasih orang baik. Dadah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat warga Malaysia yang tadi udah transfer sekitar 110 ringgit, kalau dirupiahin itu 382.000 ya. Kita beli makanan dulu buat nanti dibagiin. Oke, alhamdulillah ini nasi ayam hisananya itu dapat 15 box. Untuk sisa uangnya paling saya beli air putih. Oke. Di sini udah paket lengkap nih, udah ada dapat ayam sama dapat es tea. Oke. Kita lanjut bagian ya. Siap. Oke, siap. Siap. Oke. Dapat dari Malaysia, orang Malaysia. Ya, sorry. Oke. Aduh, siap. Kalau masuk bagian. Iya. Baru Jangan berebut, Iya. berebut. Ini ada lagi orang masih yang kasih. Orang masih lagi bang. ada gak kebagiannya? Habis. Alhamdulillah setelah video go viral yang video ini banyak orang Malaysia yang nge-DM gua untuk menitipkan amanah beli makanan dan dibagi-bagi. Alhamdulillah pesanannya udah jadi. Gimana bang? Mantap. Ya bang, ada titipan bang. Ya. Oke. Bang. Terima kasih. Ya. Pak, buat sama abang itu ya, gue ya. Makasih pak. Bang. Ya. Oke bang, lanjut. Bang, ada orang baik nih bang nitip. Ya. Oke. Oke, dari titipan orang baik, orang Malaysia nih. Ya. Yuk, ada orang baik dari Malaysia. Ya, sehat. Ya, makasih pak ya. Ada orang baik dari Malaysia pak. Ya, makasih. Dari orang Malaysia. Nitip amanah ya. Ya, makasih banyak. Ya. Semoga Indonesia pulih kembali. Baik. Oke. Terima kasih orang baik. Semoga Indonesia cepat pulih kembali. Amin. Amin. Semoga Indonesia makin maju ke depan. Orang yang amanah dipertemukan oleh orang yang tulus. Itu yang dialami oleh para driver GrabFood Indonesia yang tengah kesusahan. Susah ini lebih dari ekonomi waktu COVID dahulu, geng. Di tahun 1998 ada juga hal macam ini di Indonesia dulu. Tapi itu hanya ada di kantor DPR tapi ataupun hanya di bandar-bandar besar aja ada kericuhan seperti ini. Tapi di tahun ini yang pertama, semoga saja ini yang pertama dan terakhir di Indonesia
karena demo ini sungguh meluas ke seluruh Indonesia, bukan sahaja di bandar-bandar besar macam Surabaya dan Jakarta, tapi di perkampungan pun sama, semuanya rata, sehingga orang banyak yang kelaparan, kedai-kedai tutup, nak bekerja tak boleh, aktivitas pun tak boleh, sebab rakyat kita yang tengah memperjuangkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang kurang adil. Tapi orang Malaysia begitu baik, orang yang tulus dari Malaysia begitu tulus dan juga begitu baik, saya pun juga sudah tak boleh berkata-kata lagi apa yang saya ucapkan lagi, dan macam mana nak membalas jasa-jasa kebaikan Malaysia yang telah membantu rakyat-rakyat kita yang benar-benar memerlukan, meskipun di media sosial sering gaduh. Tapi di saat kita membutuhkan, Malaysia yang paling depan dan menjadi contoh negara-negara jiran lainnya juga ikut membantu rakyat kami yang berada di Indonesia. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rakyat Malaysia. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik lagi, dan semoga orang-orang Malaysia yang baik yang telah membantu rakyat kami diberikan rezeki yang lebih berlipat-lipat kali ganda. Dan saya doakan juga influencer Malaysia yang tengah sombong di video yang awal tadi, semoga dia orang cepat diberikan kesadaran dan beretika, beradab, tak mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang baik ataupun ada yang kurang sopan, saya minta maafnya sebanyak-banyaknya, dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.